Tapi hari ini saya boleh katakan bahwa ternyata Marta itu bukan orang jahat. Bapak Ibu, ternyata Marta ini orang luar biasa. Dan hari ini kita belajar dari seorang yang terkenal buruk. Ternyata dia adalah orang yang hebat. Saya percaya kita semuanya hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita buka Alkitab kita sama-sama di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya hari ini ingin kasih sebuah perspektif yang berbeda. Suatu sudut pandang yang berbeda tentang ceritanya Maria dan Marta. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pernah membaca perikop ini, bahkan sering mendengar khotbah tentang Maria dan Marta. Tapi hari ini saya ingin ubah sedikit perspektif, membuka sesuatu yang baru supaya saya mau tanya dulu, kalau Anda hari ini ditanyai siapa di sini yang mau jadi seperti Marta? Gak ada yang angkat tangan. Siapa di sini mau jadi seperti Maria? Oh ya, banyak yang angkat tangannya jadi seperti Maria ya. Tapi hari ini saya boleh katakan bahwa ternyata Marta itu bukan orang jahat. Banyak orang salah persepsi, banyak orang yang salah nangkap dari ceritanya Tuhan Yesus. Ternyata wah, aku gak mau jadi seperti Marta. Marta ini orang gak baik. Kalau aku jadi seperti Marta, aku gak disayang sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ternyata Marta ini orang luar biasa. Dan hari ini kita belajar dari seorang yang terkenal buruk. Ternyata dia adalah orang yang hebat. Kita sama-sama buka yuk. Multimedia bantu saya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Dikatakan apa? Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yang percaya firman Tuhan katakan yes. Bapak Ibu, banyak orang, banyak pendeta mengatakan, jangan kamu menjadi seperti Maria. Maria ini orang baik. Bapak Ibu izinkan saya berkata ya, Marta ini bukan pencuri. Marta ini bukan orang yang suka berzina. Marta ini bukan seorang tukang tipu. Marta ini seorang pelayan Tuhan. Justru saya boleh katakan, gereja Tuhan kalau gak ada orang-orang seperti Marta, gereja ini gak mungkin jalan. Siapa Marta? Yang barusan Bapak Ibu lihat di depan, WL, singer, pemain musik, bapak-bapak yang ada di depan. Terima kasih bapak-bapak yang sudah mau melayani. Ini adalah Marta-Marta di gereja, guru sekolah minggu, teman-teman yang main tamborin, yang choir, yang production, yang angkat kamera, yang terima tamu. Mereka adalah Marta-Marta. Bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara bilang semuanya, saya gak mau jadi Marta, saya mau jadi Maria, jadi jemaat. Yang pegang kamera siapa? Yang main musik siapa? Marta ini bukan orang jahat. Marta ini adalah orang yang sangat baik. Dia adalah pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Dia bahkan sibuk melayani Tuhan. Firman Tuhan barusan dicatat. Hari ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Marta. Karena terus terang gereja sudah kehilangan orang-orang seperti Marta. Dunia ini butuh orang-orang seperti Marta. Oleh sebab itu saya boleh katakan hari ini jangan jadi Maria atau Marta. Tetapi jadilah Maria dan Marta. Boleh diedit sedikit itu jadilah. Tetapi jadilah apa? Maria dan Marta. Be both. Hari ini kita akan belajar dari kedua orang yang luar biasa ini. Kita mau belajar dulu tentang Marta ya. Seringkali Marta ini dalam tanda kutip difitnah. Jangan jadi Marta. Orang ini baik sekali, orang ini keren sekali. Yang kalau saya mempelajari tentang Marta, ternyata orang ini ada banyak value, ada banyak prinsip-prinsip kehidupan yang seringkali kita gak punya. Yuk kita buka sama-sama. Yang pertama, di ayat yang ke-41, ya kita mau belajar dari Marta. Dikatakan apa? Baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak. Dalam terjemahan aslinya dikatakan, Marta, you are too worried about the details.
Apa? Detail. Marta, kamu tuh orang yang sangat detail. Sampai kamu khawatir, Bapak Ibu, dia adalah seorang perfeksionis ternyata. Dia adalah orang yang sangat-sangat perhatian bahkan terhadap detail yang paling kecil. Bapak Ibu izinkan saya berkata ya. There is greatness in details. Ada sebuah kehebatan jika Anda menjadi orang yang detail. Ada sebuah kehebatan di saat Anda memperhatikan bahkan hal-hal yang terkecil. Bapak Ibu Saudara, jika Anda ingin menjadi orang yang hebat, perhatikanlah kepada detail. Kalau Anda ingin menjadi pekerjaan Anda meningkat, coba perhatikan yang lebih detail. Kalau Anda ingin pangkat Anda naik, kalau Anda ingin jabatan Anda naik, perhatikanlah yang detail-detail dalam setiap aspek hidup Anda. Dari cara Anda berpakaian, cara Anda berbicara sama orang, perhatikan. Karena untuk menjadi hebat, perlu yang namanya, saya mau tanya, ibu-ibu rata-rata di sini bisa masak ya? Setuju ya? Ibu-ibu bisa masak ya? Ya rata-rata bisa masak endog goreng lah ya. Telur goreng bisa lah ya. Lek ra iso masak endog goreng itu buacot berarti. Bisa. Seperti mungkin ada di sini yang lebih jago. Mungkin bisa masak rawon, masak soto, masak gulai. Seperti mak saya dan mama saya. Kalau masak gulai, seng ada yang lawan, kata orang NTT. Seng ada yang lawan. Satu dunia menurut saya sih itu. Menurut saya itu paling enak sedunia. Tapi apa bedanya orang yang otodidak belajar sama orang yang benar-benar sekolah masak? Yang membedakan adalah detail. Apa? Detail. Kalau ibu-ibu belajar otodidak, masak asal cemplang-cemplung. Betul ya? Ibu-ibu ya? Cemplung sini. Garam seberapa mah? Sak cokope. Bayang no. Sak cokope. Sak cokope. Yang penting lidahnya enak. Tapi kalau sekolah masak gak bisa gitu. Kalau asal cemplang-cemplung gak ada detail, gak bisa lulus. Benar ya? Itu yang membedakan yang benar-benar sekolah sama yang benar-benar gak sekolah. Masalah di detail. Bapak Ibu Saudara, saya kasih contoh saya. Saya adalah seorang dokter umum. Saya mempelajari semua aspek dari kedokteran. Saya belajar saraf. Bapak Ibu tanya saya tentang saraf, saya bisa jawab. Bapak Ibu tanya tentang jantung, tentang paru, tentang tulang, tentang internis. Apapun saya bisa jawab. Tetapi mohon maaf kalau Bapak Ibu Saudara tanya saya yang terlalu detail, mohon maaf saya gak bisa jawab. Kenapa? Kalau yang detail, ada yang namanya dokter spesialis. Saya bisa mempelajari semua, ilmunya ya kalau yang gak terlalu detail, yang obatnya kurang lebih sama. Kalau Bapak Ibu Saudara ke dokter, Anda demam, dokter umum kasih Anda Panadol, dokter spesialis kasih apa? Ya sama Panadol, kurang lebih sama. Tetapi apa yang membedakan dokter umum dan seorang dokter spesialis? Dokter spesialis itu lebih, belajarnya lebih detail. Hal-hal yang paling kecil pun mereka tahu semuanya. Makanya dokter umum, kalau Anda ke dokter umum paling cuma bayar berapa? 100.000, 150.000. Kalau coba spesialis, apalagi doktor, apalagi profesor, mbok 1 juta Bapak Ibu Saudara. Suwe-suwe kena dokter spesialis benhari bokek. Benar ya? Tapi apa yang membuat mereka begitu dihargai? Kita rela bayar 1 juta untuk dokter spesialis, padahal obatnya sama-sama Panadol. Apa? Karena mereka mempunyai yang namanya Bapak Ibu, there is greatness in details. Marta adalah orang yang memperhatikan detail. Yang pertama, apa yang dimiliki Marta yang seringkali gereja Tuhan sudah kehilangan? Yang pertama, klik. Marta memiliki the spirit of excellence. Sama-sama katakan the spirit of excellence. Suatu sikap yang selalu ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan. Pokoknya kalau Tuhan datang di rumahku, aku gak mau kasih yang biasa-biasa. Aku mau kasih yang terbaik. Kalau Tuhan, aku melayani Tuhan, aku gak mau. Bahkan sampai detail-detail aku mau kasih yang terbaik bagi Tuhan. Itu loh yang Marta punya, yang ini orang yang sangat hebat. Ya, dia gak mau biasa-biasa. Banyak orang Bapak Ibu, bukan hanya di dalam gereja ya. Bukan hanya di dalam gereja, mohon maaf.
Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, ayo kita selalu memberikan yang terbaik dalam apa yang kita lakukan. Banyak orang seperti ini, yang penting selesai, betul nggak? Yang penting, oh aku ada tugas nih. Yang penting, aku sudah ditugasin ini, yang penting selesai. Deadline yang penting selesai. Nggak tahu hasilnya bagus, nggak tahu ini hasilnya maksimal atau jelek atau gimana, terserah. Yang penting selesai. Bapak Ibu Saudara, sorry ya. Saya boleh katakan itu adalah mental karyawan. Yang penting selesai adalah mental karyawan. Tapi ada orang-orang tertentu. Aku gak puas dengan hanya selesai. Aku gak puas, oh yang penting mari. Aku pastikan kalau aku kerjakan sesuatu, kalau hasilnya gak terbaik, lebih baik aku gak usah kerja. Itu loh orang-orang yang suatu saat akan menjadi bos besar. Suatu saat akan menjadi orang yang sukses, orang yang berani berkata, kalau aku kerjakan sesuatu, aku pastikan ini yang jadi yang terbaik. Hasilku yang terbaik, aku gak mau setengah-setengah. Kalau yang penting selesai, semua orang bisa melakukan. Dan hasilnya lebih banyak orang yang mediocre. Makanya lebih banyak orang jadi karyawan daripada jadi bos. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ayo kita memiliki seperti Marta, bahkan detail-detail. Aku kasih yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat Daniel menjadi orang yang top? 4 raja lengser, Daniel menjadi perdana menteri. Tetap menjadi orang nomor 1 di seluruh kerajaan Babel. Apa yang membuat Daniel begitu hebat? Buka sama-sama di Daniel 6 ayat yang ketiga. Daniel 6 ayat 3 mengatakan apa? Klik. Ini yang membuat Daniel hebat. Ayo dikatakan apa? Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi. Jangan yang ini. Yang tadi di ayat yang ke bawahnya. Tadi yang sudah benar. Nah, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia apa? Mempunyai roh yang dalam bahasa Inggris dikatakan he have the spirit of excellence. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Apa yang membuat Daniel menjadi orang yang hebat? Dia melebihi daripada semua pejabat, padahal dia adalah orang asing. Saat itu mereka di dalam kerajaan Babel. Dia bukan orang Persia. Dia adalah orang Israel. Orang Yahudi yang dibenci. Tetapi dia menjadi orang hebat. Orang top melebihi para pejabatnya. Bahkan raja bermaksud untuk menaruh dia di atas seluruh kerajaannya. Apa yang membuat Daniel menjadi orang seperti itu? Firman Tuhan sudah mengajarkan kita. Karena dia mempunyai spirit of excellence. Dia mempunyai roh yang luar biasa. Aku gak terima dengan hasil biasa-biasa aja. Aku gak terima dengan hasil yang seperti ini. Aku mau kasih yang terbaik. Dalam apapun yang aku lakukan. Dan Bapak Ibu Saudara. Effort tidak akan pernah mengecewakan hasil. Ngerti ya? Effort will never kecewakan. Ini will never itu apa bahasa Indonesia? Lupa saya, tiba-tiba ngeblank. Bapak Ibu Saudara, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Yang setuju katakan yes. Anda beri yang terbaik, Anda juga akan mendapatkan hasil yang terbaik. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Yuk, baca sama-sama Amsal 22:29. Amsal 22:29. Amsal, yuk dikatakan apa? Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Dikatakan firman Tuhan, di hadapan siapa? Di hadapan orang-orang hebat dia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang hina. Kalau Anda suatu saat ingin pekerjaan Anda di backup misalnya sama Pak Presiden. Mungkin Anda jadi partnernya orang yang paling kaya di Indonesia. Orang paling kaya di Indonesia atau presiden gak mungkin partner sama orang-orang yang gak bisa lakukan apa-apa. Tapi kalau Anda bertekun dengan apa yang Anda lakukan, tidak terlalu banyak alasan, Anda ingin lakukan yang terbaik. Suatu saat pekerjaan Anda bahkan akan tampil di depan presiden. Amin. Bapak Ibu, saya mengerti. Ada 1001 alasan kenapa kok Anda tidak bisa memberikan yang terbaik, benar ya? Ada banyak alasan untuk Anda memberikan yang setengah-setengah. Entah itu alasan karena capek, entah itu alasan karena usia, entah alasan karena keluarga, karena tempat, karena situasi. Akan ada 1001 alasan kenapa Anda tidak bisa memberikan yang terbaik dengan apa yang Anda lakukan. Pasti ada. Tapi yang saya pelajari ya, jangan menjadi orang yang terlalu banyak alasan. Saya pernah membaca buku. Kalau Anda ingin menjadi orang yang hebat,
Singkirkan semua alasan, tetap lakukan yang terbaik. Bapak Ibu, saya ini orang yang belajar ya. Saya suka belajar dari orang lain, belajar dari buku, belajar dari khotbah-khotbahnya orang lain. Saya suka belajar dan saya selalu berusaha untuk mempraktekkan apa yang saya pelajari, meskipun saya bukan berkata saya sudah sempurna atau saya sudah baik, enggak. Tapi saya dalam proses untuk belajar dan belajar terus. Bapak Ibu, saya mempunyai alasan untuk tidak memberi yang terbaik. Tetapi saya selalu mau memberi yang terbaik. Yang pertama khususnya buat Tuhan ya. Kita memberi baik Tuhan. Dan saya juga mau memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu Saudara yang datang di sini. Saya tahu Anda datang dari tempat yang jauh. Meskipun Anda bisa online. Meskipun mungkin Anda lebih menikmati di mall yang lain mungkin. Mungkin Anda datang dari luar kota, Anda jauh-jauh dan datang di tempat ini. Gak seperti teman-teman kita perjalanan ke Solo sambil online. Tapi Anda hari ini datang di sini. Bapak Ibu, saya sangat menghargai Anda. Kasih tepuk tangan buat Anda yang sudah hadir hari ini. Thank you. Thank you Anda yang sudah hadir hari ini. Thank you very much. Saya menghargai Anda. Sebab itu saya kasih yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, saya mempunyai 1001 alasan untuk saya tidak memberikan yang terbaik bagi jemaat Tuhan. Salah satu alasannya Bapak Ibu harus tahu. Saya Pak gak perlulah aku memberikan yang terbaik, gak perlulah saya beli semua yang lampu yang bagus, gak perlulah saya beli kamera yang bagus, saya gak perlulah ada semua kamera ini, semua giant, tiang giant itu kamera by the way ya. Jangan kira lapo ini kamera itu by the way. Saya mempunyai 1001 alasan untuk saya tidak memberikan yang terbaik. Alasan yang terbesar apa? Karena di sini bongkar pasang. Bapak Ibu jangan kira gampang, capek, kadang capek. Bongkar pasang. Kita ini istilahnya masih berkemah. Apalagi Wijaya Kusuma lagi dibongkar seperti itu. Setiap kali mau ada ibadah di Lui, bongkar lagi. Kadang youth di Grand City pasang lagi di sana. Bongkar pasang, bongkar pasang. Sama 2 bulan ini seperti orang mau nangis kadang. Saya punya 1001 alasan untuk saya tidak memberikan yang terbaik buat jemaat Tuhan. Paling jemaat Tuhan ngerti lah. Ini masih bongkar pasang. Tapi saya menjadi orang yang, jok kakean alasan jadi orang. Jangan terlalu banyak alasan. Kalau selama kamu bisa melakukan yang terbaik, selama itu kamu belum mati, lakukan yang terbaik. Ya, Bapak Ibu dalam hidup ini yuk. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang selalu ingin memberi yang terbaik akan mendapatkan hasil yang, kenapa? Saya catat, God deserves the best, not the second best. Bapak Ibu, Tuhan itu pantas untuk menerima yang terbaik dari hidup kita. Bukan yang setengah-setengah, bukan yang kecil-kecil, bukan yang gak berarti. Banyak orang ya, kalau anak yang pinter dijadikan dokter. Anak sing goblok, kan jadi pendeta mari. Benar ya? Berikan buat Tuhan itu bukan yang setengah-setengah. Banyak orang mengira pekerjaan Tuhan ini second class. Tapi saya boleh katakan, pekerja buat Tuhan adalah pekerjaan yang paling mulia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. God deserve the best, not the second best. Ayo, hari ini kita belajar dari seorang Marta yang luar biasa. Kalau buat Tuhan, aku gak mau setengah-setengah. Bahkan sedetail-detailnya, aku mau kasih yang terbaik. Siapa di sini mau jadi seperti Marta? Saya memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mempunyai spirit excellence. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, kembali di ayat yang ke-38. Yuk, sama-sama di ayat 38. Lukas 10 ayat 38 dikatakan apa? Klik. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Perhatikan, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Bapak Ibu, dalam bahasa Inggris tidak dikatakan Marta menerima dia. Tetapi di dalam terjemahan aslinya digunakan Marta mengundang Yesus. Marta invited Jesus. Jadi itu adalah kata pasif atau kata aktif. Kalau tadi di ayat terjemahan bahasa Indonesianya, ayo kembali ke ayat. Marta menerima dia, seakan-akan Yesus suruh ya. Marta undang aku dong ke rumahmu. Lalu Marta menerima dia. Gue numpang ya di rumahmu ya. Lalu Marta, enggak. Terjemahan aslinya Yesus gak ngomong sekecap apapun. Marta mengundang dia. Bapak Ibu, ini yang seringkali sudah hilang dari gereja Tuhan. Apa? Kedua, yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang Marta adalah inisiatif. Dia adalah orang yang berinisiatif untuk mengundang Yesus.
Martha invited Jesus. Gak ada yang orang yang suruh untuk mengundang Yesus, tetapi dia melakukan. Dan Tuhan itu sangat-sangat menghargai orang-orang seperti Martha. Yang bahkan gak usah disuruh. Dia melakukan buat Tuhan. Wow. Orang yang punya inisiatif, orang yang gak mempunyai mental karyawan, orang kali saya lihat orang yang inisiatif ya. Melakukan ini, itu. Saya selalu menghargai. Wah, ini ada orang potensi menjadi orang hebat ini. Karena dia bukan punya mental karyawan. Kalau disuruh aja baru jalan. Ada orang-orang tertentu ya. Mau disuruh sampai mulut ini berbusa, istilahnya sampai apa, pikir entek. Gak akan dilakukan. Tapi ada orang-orang tertentu yang bahkan gak usah disuruh. Loh, kamu melakukan. Itu loh. Orang-orang yang suatu saat akan menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Martha. Saya ingat kepada 10 orang kusta. Yesus suruh 10 orang kusta. Yesus menyembuhkan 10-10-nya enggak? Yesus menyembuhkan ya 10-10-nya ya. Yesus berkata apa? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Yesus gak nyuruh, kalau lu sudah sembuh, balik ya. Awas lu. Dia gitu enggak? Enggak ya? Tetapi ada yang kembali enggak? Ada yang kembali ya? Berapa yang kembali? 1 yang kembali. Dia berinisiatif, Tuhan, thank you. Tuhan, thank you so much. Yesus berkata, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan. Tuhan sangat menghargai orang-orang yang berinisiatif seperti ini. Martha dia berinisiatif untuk mengundang Yesus. Bapak Ibu tahu, suatu saat Lazarus mati. Dibangkitkan gak adiknya? Lazarus itu adiknya Martha by the way. Dibangkitkan gak? Lazarus dibangkitkan. Kenapa? Siapa yang mengundang Martha dulu? Bukan Maria, tapi Martha. Karena Martha dia berinisiatif untuk mengundang Tuhan. Suatu saat dia butuh Tuhan membangkitkan adiknya. Adiknya beneran dibangkitkan. Ayo jadilah orang yang berinisiatif. Bapak Ibu gak ada kewajiban untuk beribadah. Gak ada tulis di dalam kitab. Kalau kamu gak beribadah di hari Minggu, kamu akan dihukum mati sama Tuhan. Gak ada seperti itu. Tetapi saya sangat menghargai kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin Anda bisa keluar kota di hari Minggu. Tetapi Anda tetap datang di tempat ini. Gak seperti ada orang-orang di luar sana sambil ketretes, sambil online. Sambil gembatu, sambil online. Anda bisa melakukan itu? Bisa Anda melakukan itu. Tapi Anda kenapa kok di sini? Ini padahal gak wajib. Ibadah itu gak wajib. Tetapi Anda kenapa Anda tetap datang? Karena Anda berinisiatif. Tuhan, aku beribadah untuk Tuhan. Tuhan sangat menghargai kehadiran Anda di tempat ini. Kasih tepuk tangan buat diri Anda sendiri dong. Bapak Ibu, kami menjalankan kantong persembahan itu bukan kewajiban. Jangan salah ya, Anda gak mau memberi gak apa-apa. Ini kalau para kolektan gak ada yang saya suruh. Ayo, kalau gak ada yang gak memberi, goroan. Ada yang seperti itu? Gak ada ya kolektan yang seperti itu ya. Kalau kenapa kok kami menjalankan kantong persembahan? Supaya Anda yang ingin memberi, kami memudahkan Anda yang ingin memberi. Persembahan bukan kewajiban. Jangan Anda memberikan persembahan karena Anda terpaksa. Itu bukan kewajiban. Tetapi Anda memberikan persembahan karena Anda berinisiatif untuk mau kasih yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Persembahan gak ada. Bahkan apalagi online. Apalagi online. Bapak Ibu Saudara jangan kira ada 3.000 yang nonton. 3.000 kasih persembahan semua. Kadang 3.000, 10.000 yang nonton belum tentu satu. Saya yang mengalami karena saya tahu. Jangan Anda kira, 10.000, pendeta ini oke. Jangan kira seperti itu. Itu pikiran sesat. Saya gak bohong, saya di depan mimbar. Persembahan itu bukan sebuah kewajiban apalagi online. Tetapi ada 1-2 orang yang tetap memberi. Ada. Tuhan menghargai orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Dia gak diwajibkan, gak ada wajiban. Tetapi dia tetap memberi. Baca Alkitab, berdoa itu bukan sesuatu yang wajib. Tetapi Anda tetap melakukan. Wow. Bapak Ibu saya catat ya. Jadilah orang seperti Maria yang berinisiatif untuk melakukan yang baik. Bahkan saya boleh katakan ya, catat ini sangat penting, poin yang sangat penting. Bukan hanya kita melakukan yang baik kalau ada kesempatan. Tetapi carilah kesempatan untuk melakukan yang baik. Ada banyak orang dia hanya melakukan yang baik kalau ada kesempatan untuk melakukan yang baik.
Tapi hari ini kita berubah yuk jemaat GCS. Justru kita cari-cari kesempatan. Aku bisa lakukan apa lagi ya buat Tuhan ya? Aku bisa ngapain lagi ya buat Tuhan ya? Cari terus. Cari terus. Bukan kalau ada kesempatan aja, kalau disuruh aja kalau baru saya melayani. Disuruh aja baru saya akan memberi. Disuruh aja. Jadilah orang yang berinisiatif. Justru Anda cari kesempatan untuk melakukan yang baik. Amin. Jadilah orang seperti Marta. Enggak diwajibkan, enggak ada yang suruh. Dia tetap melakukan. Dan Tuhan sangat-sangat menghargai orang-orang seperti itu. Yang setuju katakan yes. Saya orang pemain musik untuk kembali. Saya akan tutup dengan ini. Loh Pak, dari tadi kita berbicara tentang Marta. Kalau Marta itu begitu baik, kenapa kok Tuhan tidak membela Marta? Justru Maria yang dibela. Bapak Ibu, di konteks ini, di perikop ini, Tuhan tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa Marta ini orang yang jahat. Atau Marta ini orang yang gak berkenan. Dan di konteks ini, Tuhan Yesus tidak sedang membanding-bandingkan Marta sama Maria. Jangan salah. Tidak sedang membanding-bandingkan, Marta ini gak kayak Maria, Maria ini lebih bagus. Tuhan gak pernah seperti itu, yang setuju katakan yes. Tetapi di perikop ini, kenapa kok Maria dibela? Maria juga mengajarkan kita saya kasih satu poin yang sangat penting aja ya. Maria mengajarkan kita satu poin yang sangat penting yang saya akan tutup dengan ini. Tuhan Yesus di perikop ini sedang mengajarkan kita tentang yang namanya prioritas. Sama-sama katakan prioritas. Bapak Ibu, Maria mengerti prioritas yang mana. Saya catat ya, hidup ini, dalam hidup kita harus memiliki yang namanya prioritas. Kita wajib mengetahui apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Itu loh tandanya orang dewasa. Orang dewasa mengerti prioritas yang mana. Kalau anak kecil, dia besok ujian atau besok mau kiamat, dia gak peduli. Yang penting aku mainan dulu, yang penting game Mobile Legends ku main selesai dulu. Betul gak? Dia gak peduli kalau itu besok mau ujian. Tetapi orang dewasa tahu, besok ujian nih. Aku harus belajar. Aku harus mereview semua. Itu loh tanya. Bapak Ibu Saudara, orang dewasa adalah orang yang mengerti prioritas. Bapak Ibu, apa prioritas kita? Saya catat ya. Pelayanan itu bukan prioritas. Tetapi Tuhanlah yang prioritas. Bapak Ibu beda ya, bedakan ya. Antara pekerjaan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Apa yang sedang saya lakukan sekarang, saya ini melayani pekerjaan Tuhan. Saya melayani Bapak Ibu, saya melayani gereja Tuhan. Anda diberkati, saya sedang melayani pekerjaan Tuhan. Anda di sini, bapak-bapak perjamuan, Anda usher kolektan, Anda sedang melayani perjamuan. Ini sangat penting, Tuhan sangat menghargai. Jeripayahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tapi yang lebih penting, yang lebih prioritas adalah melayani pribadinya Tuhan. Yang terpenting adalah bagaimana Anda menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pelayanan bukan prioritas. Tetapi dengerin firman Tuhan di gereja itu loh prioritas. Pelayanan di hari Minggu itu bukan prioritas. Prioritasnya di mana? Di hari Senin sampai Sabtu. Bagaimana di saat Anda lagi marah, Anda tetap melakukan firman Tuhan meskipun Anda marah. Itu loh prioritasnya. Dari Senin sampai Sabtu, di saat Anda lagi kecewa, Anda tetap melakukan firman Tuhan. Itu loh prioritasnya. Dari Senin sampai Sabtu, Anda masih kekurangan, serba kekurangan, tapi Anda bisa bersyukur, tetap bisa bersyukur. Itulah prioritasnya. Bagaimana Anda disakiti, Anda dikecewakan sama orang, Anda menjadi orang yang suka dizolimi, ngerti ya zolimi? Ngerti, suka digarai sama orang, tetapi bagaimana Anda terus bisa senantiasa mengampuni. Itu loh prioritasnya. Hari ini kita belajar tentang prioritas. Bapak Ibu kalau datang ke gereja, siapapun Anda pelayan Tuhan atau Anda belum melayani Tuhan. Anda datang ke gereja, pastikan Anda mengerti prioritasnya. Tuhan, aku datang ke gereja untuk ketemu sama Tuhan. Aku datang ke gereja untuk dengerin apa yang kau mau bicara. Tuhan, aku datang ke gereja karena aku ingin menyenangkan Tuhan dengan kehadiranku. Aku ingin menyenangkan Tuhan dengan pujian dan penyembahanku. Itu loh. Maria mengerti prioritas. Pelayanan itu nomor sekian. Itu penting, tapi nomor sekian. Yang penting adalah bagaimana aku bisa dekat sama Tuhan. Bagaimana aku mempunyai hubungan pribadi sama Tuhan. Itu prioritas dalam hidupku. Sebab itu
Tuhan berkata kepada Maria, Marta, Maria sudah tahu yang terbaik. Jangan diganggu gugat, jangan diganti-ganti. Dia tahu yang terbaik. Prioritasnya adalah aku. Bapak Ibu bisa gak hari ini kita berubah? Dalam hidupku prioritas yang pertama adalah Tuhan. Amin. Yuk hari ini jadikan itu sebagai prioritas dalam hidup kita. Kita setiap hari ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Yang siapa di sini yang mau menyenangkan Tuhan? Angkat tanganmu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Menyenangkanmu